Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Cibikus. Ya, ini Cibikus berada di Jogja dan saya sempatkan untuk di eh, makam pahlawan kita, Dr. Wahidin Sudirosodo. Ya, saya di sini saya belum ketemu orang makamnya, jadi sepi sekali. Ya, saya sempatkan di sini karena begini, saudara sekalian. Jadi Dr. Wahidin Sudirosodo adalah salah satu penggagas Budi Utomo, artinya orang yang memiliki ide waktu itu ya, tahun 08 ya. Dia memberikan ruang diskusi untuk teman-teman di Stovia waktu itu. Ada Sutomo, Rajiman, dan salah satunya adalah Gunawan kalau nggak salah. Akhirnya 3 mahasiswa kedokteran itu menginisiasi membuat gerakan namanya Budi Utomo. Nah, ini Dr. Wahidin Sudirosodo ini dimakamkan di sini ya. Nah, ini di sini saya makamnya. Saya nggak bisa masuk karena saya belum ketemu dengan penjaganya. Tapi ini sayang sekali, saya hanya dari luar, tapi saya sempatkan di sini masuk karena saya ingin menjadikan beliau ini menjadi salah satu rujukan bagi bangsa Indonesia untuk memiliki nilai-nilai kehidupan yang patut kita tiru. Ya, Dr. Wahidin Sudirosodo ini adalah salah satu orang yang sangat concern terhadap perbaikan nasib bangsa saat waktu dijajah oleh Belanda ya. Ini penting sekali untuk kita ketahui teman-teman yang belum paham tentang siapa beliau. Ya, di sini. Ya, ini makamnya, sahabat. Jadi di sini beliau ini sangat salah satu pendiri organisasi Budi Utomo ya, beliau ini. Ini di ruangannya ini luas sekali, tapi saya cari pemakamnya nggak ada ya. Di sini ini tempatnya di Melati ya, dan di sini juga dimakamkan prajurit dari Goa, Sulawesi Selatan nih ya. Nah, ini dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini ya. Nah, ini di sini dimakamkan prajurit dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi di sini pahlawan-pahlawan kita dari Sulawesi Selatan ke Jawa ya, ikut pemberontakan saat Belanda. Tuh. Nah, jadi sahabat, Dr. Wahidin merupakan salah satu tokoh pendiri organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, termasuk pendidikan dan kesadaran masyarakat ya. Beliau ini senang bergaul dengan rakyat kecil. Jadi dia mestinya seorang dokter yang patut kaya raya, tapi beliau memilih untuk hidup sederhana, dan dia tahu dengan pergaulan dengan rakyat biasa itu akhirnya dia mengetahui penderitaan dan bagaimana rakyat-rakyat ditindas oleh Belanda ya, oleh penjajah. Di sini yang saya pikir suatu hal yang luar biasa, saat itu ada anak pemuda yang mikirin rakyat ya. Nah, kemudian Wahidin juga sangat peduli dengan nasib rakyat yang tertindas akibat penjajahan. Wahidin ini aktif dalam gerakan sosial, meningkatkan pendidikan rakyat dan kesejahteraan mereka. Ia juga berperan dalam mendirikan perkumpulan dana pelajar untuk membantu kawan-kawan pemuda yang cerdas. Ya, sahabat, inilah orang yang patut kita tiru perilakunya untuk generasi mendatang. Ya, Dr. Wahidin ini merupakan salah satu orang yang selalu pahlawan yang terus bergerak untuk memerdekakan bangsanya melalui pendidikan. Ya, beliau begini,
Beliau berkesimpulan bahwa hanya dengan rakyat yang terdidik, Indonesia akan merdeka. Jadi bayangkan ya sahabat, saat itu ada seorang pemuda yang jadi dokter, yang mestinya dia harus memilih jadi kaya, tapi dia memilih untuk membantu masyarakat yang sakit sambil dia mempelajari kenapa Indonesia nggak bergerak menjadi bangsa yang merdeka. Di sini dia pelajari bahwa oh ternyata kebodohan menjadi sinyal yang utama saat itu. Maka dia bikin gerakan menginspirasi anak-anak muda yang waktu itu ada Sutomo, ada Rasiman, dan ada Gunawan untuk menjadikan Budi Utomo menjadi gerakan yang pertama di Indonesia. Jadi ketika kalau nggak ada saat itu pergerakan, nggak ada Indonesia merdeka saat ini. Meskipun Dr. Wahidin tidak menikmati kemerdekaannya. Ini luar biasa sahabat Jepikus. Inilah yang akhirnya ingin kami jadikan cikal bakal membangun sebuah komunitas sekolah kader bangsa, Puas Salim. Puas Salim itu dari Dr. Wahidin Sudiroso dan Agus Salim. Dan saat ini saya berkesempatan untuk menengok makam beliau di Melati. Ya, saya kira itu dulu sahabat Jepikus, dan semoga video ini bisa menginspirasi Anda semua. Jadi, teman-teman, ketika Anda meninggalkan nilai-nilai dengan bangsa untuk bangsa ini, itu artinya Anda akan dikenang oleh rakyat, oleh bangsa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Yuk, kita coba transformasi diri kita, bagaimana kita untuk menjadi orang bermanfaat untuk anak-anak masa depan kita, untuk anak cucu dan generasi mendatang. Ayo kita perbuat apa yang bisa membuat nilai-nilai untuk generasi ke depan yang bisa Anda lakukan saat ini. Mumpung masih ada waktu untuk Anda melakukan perbuatan-perbuatan positif, meninggalkan legasi-legasi seperti yang ditinggal oleh Dr. Wahidin Sudiroso. Apa artinya hidup ini berusia panjang? Apa artinya sehat ketika tidak memiliki nilai-nilai atau bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita dan bahkan untuk orang-orang di masa yang akan datang? Mari kita wujudkan nilai-nilai ini atau manfaat ini sama-sama dan saling berdiskusi apa yang harus kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.